Konflik antara Iran dan Israel pada Juni 2025 mengalami eskalasi tajam, ditandai dengan serangan udara besar-besaran Israel ke fasilitas militer dan nuklir Iran, termasuk di Isfahan. Iran merespons dengan meluncurkan lebih dari 270 rudal, menimbulkan ratusan korban jiwa di kedua negara. Serangan rudal Iran bahkan sempat menghantam rumah sakit Soroka di Israel. Dampak kemanusiaan meluas, dengan lebih dari 100.000 warga Teheran mengungsi dan infrastruktur penting mengalami kerusakan parah. Ketegangan geopolitik terus meningkat, sementara upaya diplomasi belum membuahkan hasil. Berikut kondisi terkini konflik Iran-Israel per Juni 2025. 1. Serangan balik Israel ke Iran. Upaya rahasia oleh Mossad telah menghancurkan peluncur rudal balistik Iran, sistem pertahanan udara, dan markas IRGC dengan menggunakan drone dan operasi darat covert di dalam Iran. Israel melancarkan Operation Rising Lion 13 Juni, menargetkan lebih dari 100 fasilitas nuklir dan militer, termasuk Natanz, Fordow, Isfahan, Tabriz, serta markas pusat di Tehran. Puluhan ilmuwan nuklir dan komandan militer Iran tewas, termasuk tokoh penting seperti Feridun Abbasi dan Brigjen Esmail Ghani. 2. Serangan balik Iran ke Israel. Iran meluncurkan lebih dari 140 rudal dan hampir saldo drone ke Israel. Sebagian besar berhasil dicegat, namun menyebabkan kerusakan terbatas dan korban, seperti di Haifa dan Tel Aviv. Misil Sejil menghantam Soroka Medical Center di Beersheba, menyebabkan 50 poles luka dan kebocoran bahan kimia. Beberapa pihak menyebut ini sebagai potensi kejahatan perang. 3. Dukungan AID-S dan NATO AS mengirim kapal perusak Arleigh Burke yang membawa rudal SM-23A6 dan sistem TEA-8 ke wilayah Mediterania dan Laut Merah untuk memperkuat defensif Israel. Kekurangan stockpile interceptor di Israel menyebabkan ketergantungan tinggi pada persediaan AIS. 4. Dampak global dan diplomasi energi global. Serangan ke fasilitas minyak Iran mengerek harga minyak dan menimbulkan ketidakpastian pasar. Diplomasi memanas. Iran menolak dialog nuklir selama serangan berlangsung. Eropa mendukung kesepakatan, tapi Iran meminta gencatan serangan dahulu. Trump sedang mempertimbangkan serangan mendalam ke fasilitas Fordow jika Iran menolak berhenti, tapi ragu karena tekanan domestik. 5. Risiko eskalasi and humanitarian krisis. Aspek dampak migrasi and panik sipil. Ribuan warga mengungsi dari Tehran ke wilayah utara, pangan dan bahan bakar menipis, pelanggaran hukum internasional. Serangan ke rumah sakit dan fasilitas sipil menuai kecaman, diminta ketaatan pada hukum perang proksi Eko Hezbollah, Houthi. Milisi lainnya meningkatkan aktivitasnya di Lebanon, Yaman, Suriah, memperlebar konflik regional. Kesimpulan konflik Iran-Israel kini adalah perang hibrida intensif, mencakup serangan udara langsung dan serangan drone covert. Israel berupaya menghambat kemampuan rudal dan nuklir Iran, sementara Iran membalas dengan rudal dan drone, beberapa hingga langsung mengenai infrastruktur sipil. Dukungan AIS lewat sistem pertahanan menahan eskalasi, namun risiko meluas masih tinggi. Pada akhir Juni 5, Eropa Timur tengah menghadapi situasi yang penuh ketegangan akibat konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menuntut jaminan tertulis agar NATO tidak lagi berkembang ke arah timur sebagai syarat perdamaian. Amerika Serikat mulai membuka ruang diskusi terkait isu ekspansi NATO, sementara negara-negara Eropa tetap berkomitmen mendukung Ukraina. Dukungan publik Eropa terhadap Ukraina semakin kuat, didorong kekhawatiran atas ancaman dari Rusia. Berikut ini adalah situasi terkini di Eropa Timur, konflik Rusia-Ukraina, dan dinamika NATO per akhir Juni 2025. 1. Rusia melancarkan ofensif baru. Serangan musim semi 2025. Rusia meningkatkan aktivitas militernya di wilayah Sumi dan Kharkiv, menempatkan lebih dari 67.000 tentara di perbatasan Sumi sejak April dan merebut kembali wilayah seperti Kostiantynivka di Sumi Oblast pada 2 atau 3 Juni. Presiden Putin menegaskan klaim atas seluruh Ukraina
dan mengancam kota seperti Sumi sebagai zona penyangga, menyatakan niat untuk memperluas kendali wilayah. Kedua, Ukraina berbenah dalam perlindungan dan mobilisasi Ukraina tengah memperkuat pertahanan dan memperbaiki sistem mobilisasi militernya. Presiden Zelensky menunjuk Hennady Shapovalov sebagai komandan baru pasukan darat dengan harapan mampu meningkatkan perekrutan prajurit dan kesiapan tempur secara keseluruhan. Berbagai langkah diambil, seperti menawarkan insentif finansial serta memperkenalkan kontrak sukarela bagi para calon tentara. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak warga untuk bergabung, sekaligus memastikan pasukan Ukraina tetap kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. 3. NATO memperkuat front timur, latihan besar-besaran. Griffin Lightning, 20.000 pasukan di Polandia dan Baltik hingga 15 Juni. Latihan udara seperti Ramstein Flag mencakup 91 pesawat dari 15 negara. Fokus pada interoperabilitas dan taktik anti-udara Rusia. Latihan Laut Baltops 2025 melibatkan 50 kapal dan 9.000 personel, bertepatan dengan latihan Rusia di Baltik. Finlandia dan negara Baltik juga menggelar latihan maritim, termasuk Dynamic Messenger di Teluk Finlandia. Penambahan pasukan permanen Jerman di Lithuania. Brigade ke-45 Litauen dengan sekitar 100.000 tentara akan beroperasi secara permanen pada awal 2026, meningkat dari pasukan rotasi sebelumnya. Strategi dan politik NATO saat ini menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyerukan seluruh anggota untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto demi menyeimbangkan ekspansi militer Rusia yang kini mencapai 7%. Namun, usulan ini menuai perdebatan tajam. Negara-negara seperti Spanyol, Italia, dan Portugal menilai angka tersebut terlalu membebani ekonomi mereka. Sementara negara Baltik seperti Latvia, Estonia, dan Lithuania justru mendukung penuh peningkatan tersebut karena merasa berada di garis depan ancaman Rusia. Diplomat Jerman bahkan memperingatkan kemungkinan Rusia melakukan serangan, termasuk menggunakan taktik hibrida, guna menguji solidaritas dan respons NATO melalui pasal 5. Untuk memperkuat ketahanan Eropa, sejumlah negara besar bersama Komisi Eropa mendirikan Forum Weimar Plus pada Februari 2025. Forum ini menjadi simbol upaya Eropa mempererat kerjasama pertahanan mendukung Ukraina, sekaligus mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman keamanan global. Rusia tengah memperluas serangan di Ukraina, tidak hanya sebagai aksi militer semata, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan strategis dan operasional yang lebih besar. Langkah ini menandai babak baru dalam konflik yang memicu kekhawatiran di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Sebagai respons, NATO meningkatkan kesiagaan melalui latihan militer berskala besar dan memperkuat kehadiran pasukannya, baik secara rotasi maupun permanen, terutama di kawasan Baltik dan Polandia. Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen aliansi dalam menjaga keamanan kawasan, serta memberikan sinyal tegas kepada Rusia agar tidak meluaskan agresi lebih jauh. Di sisi lain, tekanan terhadap anggota NATO pun meningkat. Mereka didorong untuk menaikkan anggaran pertahanan dan memperkuat kesiapan militer, memastikan setiap negara anggota siap menghadapi ancaman nyata dan menjaga stabilitas di Eropa Timur. Ketegangan di Asia Timur semakin memanas pada Juni 2025, terutama antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat. China mengerahkan 2 kapal induk untuk latihan militer besar di Pasifik, memicu kewaspadaan tinggi di Taiwan dan Jepang. Presiden Taiwan, Lai Ching-te, memperkuat pemantauan dan intelijen sebagai respons. Sementara itu, Amerika Serikat memperingatkan bahwa ancaman terhadap Taiwan sangat nyata dan akan berdampak besar bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta dunia secara keseluruhan. Berikut adalah situasi terkini di Asia Timur terkait ketegangan antara China, Taiwan, dan AS per Juni 2025. 1. Intrusi besar-besaran ke Adis Taiwan China
mengirim sekitar 74 pesawat perang dengan melintasi garis tengah Selat Taiwan dalam satu operasi besar antara Kamis Jumat ini. Jumlah jarang terjadi dan menandai eskalasi yang signifikan. Sejak Januari 2025, terdapat sekitar 235 pelanggaran masuk ADAS dengan 131 pesawat melintasi median line. Pada tanggal hingga 2 April 2025, Tentara Pembebasan Rakyat Cina melancarkan latihan militer besar-besaran bertajuk Straight Thunder 2025 di sekitar Selat Taiwan. Latihan ini menampilkan manuver blokade dan tembakan langsung, termasuk peluncuran artileri di perairan Laut Cina Timur. Dengan keterlibatan berbagai cabang militer, dari Angkatan Darat, Laut, Udara, hingga pasukan roket, latihan ini difokuskan pada pengendalian wilayah, blokade bersama, dan serangan presisi ke target-target strategis. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran kapal induk Shandong yang beroperasi hanya sekitar 24 mil laut dari Taiwan dan berkoordinasi erat dengan kapal perang serta jet tempur PLA. Di sepanjang rantai pulau kedua, latihan bersama digelar untuk menguji kemampuan koordinasi antar cabang. Latihan ini juga menargetkan infrastruktur vital seperti pelabuhan utama dan fasilitas energi guna mengasah kesiapan blokade dan serangan ke titik-titik penting di sekitar Taiwan. Taiwan kini berada dalam siaga tinggi menghadapi dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks. Untuk memperkuat pertahanan, pemerintah Taiwan meningkatkan latihan militer tahunan Hankuang. Latihan ini kini diperpanjang menjadi 2 pekan, melibatkan simulasi perang terkomputerisasi serta latihan tembakan langsung intensif. Mobilisasi pasukan cadangan pun naik signifikan, dari sebelumnya hanya ratusan menjadi lebih dari 3.000 personel demi memastikan kesiapan tempur di lapangan. Di sisi pengadaan alutsista, Taiwan melakukan pembelian sistem pertahanan udara canggih dari Amerika Serikat, termasuk sistem rudal SAM dan radar mobil. Selain itu, Taiwan juga mengadopsi teknologi drone terkini, seperti drone swarm berbasis perangkat lunak yang sudah terbukti efektif di medan perang Ukraina. Modernisasi ini semakin memperkuat pertahanan udara dan kemampuan respons cepat. Sebagai bentuk komitmen penuh terhadap keamanan nasional, anggaran pertahanan Taiwan dinaikkan menjadi lebih dari 3% dari produk domestik bruto, meningkat dari 2,40 sebelumnya. Menegaskan Taiwan menjaga kesehatan dan stabilitas ancaman yang terus berkembang. Amerika Serikat dan sekutunya semakin mempererat koordinasi mereka dalam menghadapi dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik, khususnya terkait isu Taiwan. Melalui kebijakan National Defense Authorization Act untuk tahun anggaran 2025, AES mengalokasikan hingga $300 juta demi memperkuat kerjasama keamanan dengan Taiwan. Dukungan persenjataan mencakup peralatan anti-tank, radar mutakhir, drone pengintai, dan rudal anti kapal, mempertegas komitmen Washington dalam membantu Taipei meningkatkan kapasitas pertahanannya. Sementara itu, peringatan dari Panglima Senior KTOS, H.R. McMaster, menyoroti bahwa Presiden Xi Jinping tengah bersiap menghadapi konflik. Namun aksi militer ke Taiwan diyakini akan menghadapi tantangan besar jika ASEAN terlibat langsung. Di sisi lain, latihan militer gabungan balikatan antara Thailand dan Filipina menunjukkan kesiapan operasional dengan penempatan rudal anti kapal di Selat Luzon, area strategis bagi stabilitas regional. Menteri Pertahanan NGLS Kel Hekset menegaskan bahwa setiap upaya invasi dari Cina akan berujung pada konsekuensi yang sangat berat. Pada tahun 2025, risiko eskalasi konflik di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah semakin nyata. Council on Foreign Relations memperkirakan peluang terjadinya konflik besar memang sedang, namun dampaknya bisa sangat luas dan serius. Jepang, misalnya, telah menyiapkan rencana evakuasi darurat bagi 120.000 warganya di pulau-pulau dekat Taiwan. Langkah ini menandakan betapa besarnya kekhawatiran akan potensi konflik yang bisa memicu instabilitas di kawasan dan memengaruhi hubungan internasional. Tegangan antara Cina, Taiwan, dan Amerika Serikat kini berada pada level sangat tinggi.
China semakin intensif melakukan latihan militer dan menunjukkan kekuatan di sekitar Taiwan. Sementara Taiwan merespon dengan memperkuat pertahanan serta memodernisasi persenjataan. Amerika Serikat dan sekutunya turut meningkatkan dukungan militer dan latihan bersama. Meski konflik terbuka belum terjadi, potensi eskalasi nyata dan situasi tetap sangat dinamis, menuntut kewaspadaan dari semua pihak.